Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafsah Sabira. Di sini saya akan mempresentasikan artikel jurnal saya, yaitu analisis semiotika terhadap poster film Breakfast at Tiffany dengan teori Roland Barthes. Yang pertama adalah abstrak. Poster dari sebuah film yang akan dikaji dibuat untuk mempromosikan film secara massal, akan ditinjau di dalam penelitian menggunakan semiotika dari kajian Roland Barthes. Poster dan ilustrasinya memiliki konotasi dan mitos dalam kajian semiotika dan dengan metode kualitatif deskriptif dengan hasil penelitian berupa hubungan yang selaras antara satu sama lain, terutama dengan cerita film dan elemen-elemen yang menjadi bumbu grafis pada poster Breakfast at Tiffany's. Secara semiotika Roland Barthes sehingga mendukung tersampainya pesan yang ditampilkan dan membentuk identitas juga informasi yang dapat menarik khalayak pemirsa. Dengan kata kunci poster, Breakfast at Tiffany's, film, dan Roland Barthes. Selanjutnya adalah pendahuluan. Latar belakang dari penelitian ini yaitu suatu kelaziman untuk film memiliki iklan guna mengkomersilkan atau menjadikannya pengumuman yang diproduksi secara massal. Begitu pula dengan film Breakfast at Tiffany's, media itu berupa poster. Pada umumnya dibuat dengan ukuran besar di atas kertas untuk ditunjukkan kepada khalayak. Isi dari poster biasanya terdiri dari gambar ilustrasi dengan warna-warna yang serasi dan beberapa teks yang memuat merek dagang menurut Nur Salim tahun 2016. Maka dari itu poster tentu harus mewakili isi dan desainnya yang dapat ditinjau. Dilakukan peninjauan desain dari poster utama untuk mempromosikan film Breakfast at Tiffany's. Poster yang dibuat oleh Robert H. McGinnis untuk film Breakfast at Tiffany's pada tahun 1961 dengan tema utama kekayaan, romansa, glamour, dan kemewahan Hollywood tempo dulu. Poster ini menjadi sangat ikonik dan sangat dicari sampai dekade-dekade setelah film rilis, dengan pemeran utama di depan, tipografi, dan pasangan untuk menggambarkan sisi glamor dan romansa dari film. Dilakukan analisis dari deskripsi umum poster, juga analisis formal pada poster yang terdiri dari proporsi, warna, tipografi, dan juga interpretasi. Proporsi ditelaah layout apa yang digunakan pada poster tersebut, pada warna juga tipografi dijelaskan jenis warna apa saja yang digunakan, serta maknanya, sedangkan pada tipografi dijelaskan jenis font apa yang digunakan pada poster tersebut. Serta pada interpretasi membahas tentang kajian semiotika pada tanda, denotasi, konotasi, dan juga mitos. Lalu ada perumusan masalahnya. Permasalahan yang akan dibahas dan dalam makalah ini diantaranya yang pertama adalah apa itu film Breakfast at Tiffany's, yang kedua siapakah yang mendesain poster ini, lalu kapan poster ini didesain, ada pula apa deskripsi umum pada poster Breakfast at Tiffany's, apa saja kajian semiotika yang terdapat pada poster tersebut. Maka tujuan masalah bersumber pada rumusan permasalahan yang disusun di atas. Tujuan dalam penyusunan makalah ini diantaranya menjabarkan informasi terkait film Breakfast at Tiffany's, memberikan penjelasan terkait deskripsi umum pada poster Breakfast at Tiffany's tersebut, menjelaskan poster itu dibuat, mendeskripsikan poster, mengkaji poster dengan teori Roland Barthes. Selanjutnya masuk ke dalam metode. Poster resmi film Breakfast at Tiffany's dibuat oleh Robert H. McGinnis pada tahun 1961 yang berukuran 61 x 92 cm. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dengan metode analisis menggunakan 3 tahapan tinjauan desain, diantaranya deskripsi karya mengenai cerita film dan tanda-tanda visual pada poster film Breakfast at Tiffany's, analisis formal yang mendeskripsikan elemen-elemen seperti ilustrasi, layout, tipografi, dan warna. Mendeskripsikan mengenai interpretasi, tahap ini berupa tahap penafsiran makna tanda seperti icon, indeks, simbol pada teori semiotika Roland Barthes. Secara keseluruhan untuk mempelajari bagaimana relasi antara tanda yang terdapat dalam elemen visual pada poster film Breakfast at Tiffany's. Masuk ke dalam inti yaitu pembahasan. Breakfast at Tiffany's menceritakan tentang Holly Golightly menemukan kesenangan untuk menghilangkan merah jahat dengan menggunakan toko perhiasan Tiffany & Co.
mendapatkan uang dengan dua cara. Dia mendapat $100 untuk mengobrol dan mendapatkan informasi cuaca dengan Sally Tomato di penjara, dan $50 setiap mengunjungi powder room dan melaporkan cuaca dari Sally Tomato. Suatu hari seorang penulis muda, Paul Parjak, yang juga mencari uang dengan cara unik, pindah ke apartemennya dan mereka pun berteman. Background Holly dan banyak masalah hidupnya justru membuat Paul ingin menolongnya. Lalu dibuatnya poster ini mengikuti model dan potret representasi kehidupan nyata di halayak masyarakat dan sebagai wacana dan sarana komunikasi sosial menurut Cultural and Pragmatical Bounds tahun 1984. Lalu deskripsi dari desain poster film Breakfast at Tiffany's. Poster ini menjadi sangat ikonik dan menjadi poster yang sangat dicari sampai dekade-dekade setelah film rilis oleh para kolektor dan penyuka fashion, dengan pemeran utama di depan dan paling besar sebelah kiri, tipografi yang cocok dan dengan tema dari film dan menggunakan pemirsa untuk menontonnya, gambar sebuah kota, lebih tepatnya metropolitan New York, dan gambar pasangan yang menggambarkan sisi glamour dan romansa dari film yang ditempatkan di sisi lain untuk mengisi keseimbangan dari poster. Adapun poster ini dibuat oleh Robert X. McGinnis pada tahun 1961 dan bertema utama kekayaan, romansa, glamour, dan kemewahan Hollywood di tempo dulu. Masuk ke dalam analisis formalistik, menganalisis mengenai karya dari sudut pandang bentuknya seperti elemen layout, ilustrasi, serta prinsip-prinsip layout. Selain itu juga dengan tipografi dan warna dalam poster film Breakfast at Tiffany's yang terdiri dari unsur-unsur desain. Ada proporsi, ada tiga kategori proporsi yang terdapat pada poster, yaitu tekanan, di mana karakter utama ditempatkan di depan dan menjadi elemen yang paling besar. Lalu keseimbangan asimetris diwujudkan dengan gambar besar di satu sisi dan tipografi menjoli juga gambar kecil di sisi lain. Dan kesatuan dalam poster, semua elemen disatukan oleh frame persegi panjang. Lalu ada warna dalam poster tidak sangat akurat dikarenakan teknologi dari masa penyebaran poster itu. Adapun warna-warna yang ada dalam poster memiliki semiotika tersendiri. Misalnya hijau berarti pertumbuhan, biru berarti percaya diri, representatif brand Tiffany's & Co, dan menjadi sorotan di film. Kuning keceriaan dan semangat, pink kecantikan dan romansa, hitam kekuatan dan kelas, merah gairah dan romansa, lalu putih eksklusif dan kelas. Adapun tipografi Breakfast at Tiffany's, untuk font judul digunakan font engravers oleh Robert Wypking pada tahun 1899 dengan warna pink yang mencolok sesuai dengan genre film yang ditunjukkan untuk target pasar dari film Breakfast at Tiffany's. Lalu adapun Audrey Hepburn plays at Darling Holly Golightly to a new high in entertainment delight. Penulisan tipografi ini menggunakan font Venus bold oleh URW type Foundry untuk memperlihatkan kesan clean and chic. Tagline ini unik dari penulis novel untuk film akan dipromosikan. Lalu sampai kepada pembahasan inti, yaitu analisis semiotika Roland Barthes film Breakfast at Tiffany's. Menurut Roland Barthes, semiotika adalah linguistik karena tanda-tanda di berbagai bidang tersebut adalah termasuk ke dalam bahasa yang mengungkapkan ide dan ungkapan, dan unsur membentuk pertanda-pertanda yang menjadikan struktur. Di dalam teori ini, denotasi adalah sistem signifikasi tingkat pertama, selanjutnya konotasi tingkat kedua. Dalam hal ini, denotasi berhubungan dengan ketertutupan makna. Berikut adalah analisis teori Roland Barthes terhadap poster resmi dari film Breakfast at Tiffany's. Yang pertama adalah tandanya, yaitu Audrey Hepburn, dikonotasikan ikon fashion bergaya elegan dan tak lekang oleh waktu. Mitosnya seorang ikon mode yang menginfluensi dan memberikan definisi gaya elegan dan sophisticated. Lalu ada gaun hitam, kekuatan, otoritas, fashionable, itu adalah konotasinya. Lalu mitosnya melambangkan bahwa Holly adalah karakter utama dengan gaya yang modis dan elegan. Lalu ada wanita merokok yang dikonotasikan kebebasan, dan mitosnya wanita dipropagandakan bahwa merokok adalah simbol feminisme dan kebebasan. Lalu ada metropolitan, modern dan maju, itu adalah konotasi dari kota New York. Kota New York dimitoskan menjadi pusat dan magnet dari apa yang dianggap kesuksesan. Lalu ada pasangan yang berpelukan, konotasinya menunjukkan kasih sayang. Mitosnya berpelukan adalah gestur tubuh untuk mengungkapkan kasih sayang untuk seseorang yang berharga. Lalu ada hujan
dikonotasikan sebagai melankoli dan drama. Lalu mitosnya, hujan membuat suasana lebih syahdu dan melankoli dan juga dianggap sebagai berkah yang turun terutama saat kemarau. Sampai kepada akhir penutup, tinjauan desain telah dilakukan dengan menggunakan analisis teori semiotika yang dikemukakan oleh Roland Barthes, membantu penulis dalam meninjau dan menganalisis satu karya desain berupa poster film Breakfast at Tiffany's, dan digunakannya analisis dari semiotika ini untuk memahami isi poster. Bagaimana makna dan interpretasi dibangun melalui tanda yang kompleks dan saling terkait. Lalu implikasinya, poster Breakfast at Tiffany's ini dirancang dari beberapa aspek seperti gambar tokoh utama, tipografi, judul, ilustrasi, layout, warna, dan lain-lain yang di dalamnya memiliki keterkaitan dan hubungan yang selaras antara satu sama lain, terutama dalam cerita film dan elemen-elemen yang menjadi bumbu grafis pada poster Breakfast at Tiffany's yang ditinjau dan selaras sesuai tanda yang berarti, sehingga mendukung tersampainya pesan yang ditampilkan dan membentuk identitas juga informasi yang dapat menarik khalayak. Yang terakhir adalah daftar pustakanya. Sekian presentasi dari saya. Maafkan jika banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.